Salam literasi. Saat ini saya berada di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur. Kabupaten Kolaka Timur terletak kurang lebih 125 km dari pusat provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. Izinkan saya memperkenalkan Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Timur. Saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Timur mengelola 125 pendidikan anak usia dini, 141 sekolah dasar, dan 41 sekolah menengah pertama. Juga kami mengelola 5 pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal kami peruntukkan untuk masyarakat yang putus sekolah atau belum menamatkan pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama, sehingga mereka juga dapat memperoleh pendidikan dan memperoleh ijazah pada jenjang SD dan SMP. Sebagai gambaran pengelolaan pendidikan anak usia dini, saya akan menemui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini untuk menanyakan tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang pendidikan anak usia dini pada tahun ini dan di tahun berikut. Mau ngobrol-ngobrol perencanaannya. Boleh. Bidang PAUD tuh bagaimana? Iya. Tahun ini ada berapa PAUD yang ditangani, Bu? Iya. Kalau untuk tahun ini, Bapak Edi sama seperti tahun lalu, masih 121 satuan, tapi kita kan sudah punya 14 negeri dengan 107 swasta. Oh, gitu. Yang dibantu tahun ini ada berapa sekolah, Bu? Ya, untuk tahun ini alhamdulillah banyak sekolahnya kita itu ada dapat APE, sumur bor dengan karpet. APE itu ada 20 sekolah, kalau karpet itu sekitar 15 sekolah dengan sumur bor 5 sekolah, Pak Edi. Luar biasa, Bu Kabit. Iya. Alhamdulillah. Tahun depan akan untuk perencanaan tahun depan bagaimana, Bu? Kalau untuk perencanaan tahun depan mungkin kita masih lanjutkan ini karena bagaimanapun sekolah itu masih sumur bornya itu belum masih semuanya, banyak butuh, iya ya? Masih ada, jadi kita masih lanjut sumur bor, kita lanjut juga karpet, kita lanjut juga APE. Mudah-mudahan 121 sekolah ini bisa tercover semuanya, jadi nanti sanitasinya kita beres, karpetnya kita dapat, APE-nya juga mereka memadai semuanya. Bagaimana yang wajib belajar 1 tahun di PAUD itu, Bu Kabit? Kalau untuk wajib belajar di PAUD tahun ini insya Allah kita mau bikin surat edarannya, Pak Edi. Jadi surat kita edaran dari Pak Kadis atau Bupati? Bupati rencananya. Terus kita sudah buatkan di dinas itu, kita sudah buatkan poster. Jadi sambil kita menunggu surat edarannya nanti, kita bagi bersama-sama dengan posternya nanti di kelurahan-kelurahan atau sama desa dan sekolah. Harapannya nanti seperti apa, Bu? Ya, harapannya itu setelah adanya surat edaran ini ada juga poster, jadi informasi ini sampai ke masyarakat, sampai ke orang tua, jadi mereka punya pengetahuan. Oh ternyata wajib balik anaknya kita sekolah prasekolah di PAUD. Iya, betul. Oke, baik, Bu. Semoga bisa tercapai insya semua. Allah, Pak Edi, insya Allah. Terima kasih banyak waktunya, Bu Kabit. Sama-sama, Pak Edi. Sukses. Sama-sama, Bu. Iya. Saya juga akan menemui Kepala Dinas untuk bertanya secara singkat tentang gambaran pendidikan Kolaka Timur saat ini dan program-program yang beliau rencanakan tahun ini dan juga di tahun berikut. Yang masuk. Sore. Apa yang bisa dibantu nih, Pak Edi? Ngobrol-ngobrol soal perencanaan saja, Pak Kadis. Oh, siap. Tahun ini bagaimana pengelolaan sekolah? Ya, alhamdulillah kalau tahun ini ya secara otomatis saya selaku Kepala Dinas tetap akan mempercayakan kepada perencana untuk dapat melihat apa yang sudah direncanakan, kemudian untuk pelaksanaannya akan diserahkan kepada masing-masing kepala bidang sebagai BTK atau pejabat teknis yang menangani terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di bidangnya masing-masing.
Untuk yang sudah masuk di perencanaan kami Pak Kadis ada rehabilitasi di SD 1 Tawainago ada 3 ruang, Iya. kemudian ada pembangunan ruang kelas baru di Roko-Roko, Rokok, ya. kemudian ada Lanjutan ya? pembangunan, ya yang lanjutan Iya, Pak Kadis. Kemudian ada pembangunan ada 2 pagar sekolah Iya. di TK dan kemudian di Hmm. SD. Hmm. Dan juga saya lihat itu ada pengadaan sumur bor yang sudah Iya, dilaksanakan, betul. ada hampir 40 titik di tahun ini. Iya. Itu bagaimana kondisinya sekarang Pak Kadis? Ya, terima kasih. Kalau terkait untuk pembangunan gedung baru seperti yang disebutkan tadi, alhamdulillah ini pada proses perencanaan dan sudah kami review yang kita sudah sama-sama review di inspektorat. Kemudian pembangunan pagar sama juga dengan itu. Untuk sumur bor ini kami mendahului karena melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di masing-masing sekolah, kita bangun secepatnya untuk dapat memenuhi tuntutan dari kepala-kepala sekolah dalam rangka pemenuhan sumber air bersih di masing-masing sekolah. Dan ini kalau sampai saat ini sudah tuntas 100% untuk pengerjaannya. Begitu Pak Edo kan? Begitu. Iya. Ya. Untuk yang sekolah-sekolah yang belum dapat air bersih dalam bentuk sumur bor, sarannya mereka akan mengusul ke Dinas Pendidikan seperti apa? Iya, nah ini ada beberapa sekolah yang berencana untuk mengusulkan karena kondisi sekolahnya kemungkinan untuk sumur bor tidak bisa terpenuhi, maka kita harus rencanakan ulang berupaya untuk dapat menggalikan sumur gali saja. Yang penting kondisinya bisa memenuhi sumur daripada sekolah itu sebagai kebutuhan dasar bagi anak-anak kita dalam rangka pemenuhan sumber air bersih di masing-masing sekolahnya. Sekolah. Untuk sekolah-sekolah yang belum dapat sumur bor di sekolahnya, mereka boleh bersurat meminta. Begitu saya kasih jalan kemarin bagi sekolah-sekolah yang belum mendapatkan sumur bor maupun sumur gali, yang mana saja yang potensial nanti kita coba kembangkan. Saya minta untuk mengajukan surat dan proposal terkait dengan kebutuhan sumber air yang ada di sekolahnya masing-masing. Terutama, tapi kami prioritaskan bagi sekolah yang sudah punya MCK, tetapi dia belum terpenuhi air bersihnya. Iya. Seperti itu. Sebagai kelengkapan untuk Ya, sebagai MCK-nya, Pak. kelengkapan MCK, karena percuma juga ada MCK tapi tidak ada penunjang lainnya, air bersihnya tidak ada. Sebaliknya juga begitu, ada air bersih tidak ada MCK juga harus kita kasih berimbang. Iya, benar. Terus untuk program untuk guru-guru, bagaimana Pak Kadis tahun ini dan tahun depan? Untuk program guru-guru sekarang ini kan ada program yang dilakukan oleh pemerintah melalui BOS Kinerja. Nah, ini ada 40 sekolah untuk jenjang pendidikan dasar, mulai TK, SD, dan SMP. Itu ada 40 tambah 2 dari Dikmen SMA. Nah, ini mereka wajib untuk melaksanakan kegiatan KKA, ya, coding dan TM. Itu wajib dilaksanakan oleh sekolah-sekolah penerima BOS Kinerja. Dan alhamdulillah sampai saat ini untuk KKA-nya itu sudah berjalan. Untuk tahap awalnya sudah berjalan sejak hari Selasa ya. Hari Selasa kemarin untuk 2 lokus Mowewe dan lokus Lambandia. Insya Allah tanggal 3 itu akan berlanjut lagi untuk lokus 3 di SMP Negeri 1 Tirauta. Kalau untuk PM-nya baru hari ini pelaksanaan hari Kamis tanggal 31 Juli kita laksanakan MOU antar sekolah-sekolah penerima BOSKIN dengan pihak BGTK. Jadi saat ini sudah ada yang mengikuti pelatihan Pak Kadis ya? Sudah sementara diikuti pelatihan. Jadi 40 sekolah ini masing-masing 2 guru yang mengikuti. Ini untuk guru, kepala sekolah masih kita menunggu regulasi kapan akan turun untuk kepala sekolah khusus. Mungkin pesan Pak Kadis untuk guru-guru yang sementara mengikuti pelatihan. Terima kasih. Jadi saya harapkan bagi teman-teman jangan jadikan bahwa apa yang ada ini hanya program semata. Kami berharap bahwa dengan adanya pelatihan ini kami berharap supaya ada betul-betul perubahan yang didapatkan oleh teman-teman guru yang mengikuti kegiatan pelatihan. Karena ini bukan hal baru sebenarnya, tapi kalau KKA ini kecenderungannya
tergantung dari bagaimana kemampuan kemampuan guru-guru untuk mengoperasikan kecerdasan buatan yang diaplikasikan dengan sarana pendukung sekarang, media-media yang ada sekarang ini. Gitu. Kemudian saya tertarik Pak Kadis soal kebudayaan. Iya. Tahun ini kita melaksanakan kegiatan untuk menulis cerita-cerita rakyat untuk kita dokumentasikan dalam bentuk buku. Kemudian kita juga memiliki program pemberdayaan SDM khususnya Tolea untuk pelaksanaan adat di Kolaka Timur. Itu seperti apa Pak Kadis? Ya, terima kasih. Ya benar, karena kita ini di Dinas Pendidikan ini masih juga bersamaan dengan kebudayaan. Jadi untuk program di bidang kebudayaan ini ada langkah-langkah yang kita lakukan dalam rangka melestarikan budaya yang ada di Kabupaten Kolaka Timur. Kemarin kita juga sudah melaksanakan kegiatan pertemuan antar tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga-lembaga adat yang ada di Kabupaten Kolaka Timur dalam rangka mengkaji budaya-budaya yang ada di Kabupaten Kolaka Timur untuk dapat kita ciptakan satu buku yang dapat menjadi penunjang pembelajaran di satuan pendidikan nantinya. Itu yang kita harapkan. Kemudian dengan pemanfaatan tole-tole yang ada, itu kami berharap juga mudah-mudahan kami Dinas Pendidikan ini bisa bersinergi dengan tokoh-tokoh adat Tolea yang ada di masing-masing kecamatan, yang mudah-mudahan ini menjadi penunjang kita dalam rangka peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap kebudayaan yang ada di Kabupaten Kolaka Timur. Iya, mungkin seperti itu Pak. Menarik berarti untuk perusahaan kebudayaan. Kemudian untuk SPM, saya mendengar hari ini dari BPMP bahwa SPM kita di 74, itu berarti menurut mereka di BPMP itu kategorinya cukup bagus. Iya. Jadi alhamdulillah setelah kita dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan, SPM kita yang betul seperti apa yang disampaikan tadi itu sudah di atas 70% atau dalam kategori dia sudah baik. Yang tadinya memang kita masih dalam kategori yang kurang cukup, tapi alhamdulillah di tahun ini setelah kita lihat kita berada di posisi teratas juga dari beberapa kabupaten yang ada di Kabupaten Kolaka Timur, yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya. Demikian tadi saya sudah menemui Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Timur, yang pada intinya bahwa pendidikan Kabupaten Kolaka Timur berupaya sangat gigih untuk meningkatkan dan mengembangkan pendidikan bagi masyarakat Kolaka Timur. Dan pesan beliau, Kepala Dinas Pendidikan, bagi kepala-kepala sekolah yang membutuhkan bantuan, silakan memasukkan permohonan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur untuk diupayakan bantuan untuk sekolah masing-masing. Demikian, terima kasih, salam literasi.